Kamera roll. Action. Horas Indonesia, Horas Bangsa Batak. Lu, kayaknya ada sainganmu nih datang di... Inilah di bagian apa ini, dunia persilatan inilah sainganku sebenarnya ini. Nah itu makanya. Memang sengajanya dia domba kami ini kurasa ini. Bukan dia domba, cuman just make a difference. Bus, bahasa Eropa. Perbandingan. Kau majuluk dengan tamu kita ini. Iya. Siapa dia? Malvinas. Horas. Horas itu. Horas tenang bawang, horas ide. Horas sedang horas. Manggil Eda. Aman, bagak nih jadi. Selamat datang di podcast kita. Itu panggil Ito ya. Ya, itu lah nggak mungkin lah. Kamu pulaknya udah cantik dia kayak gitu lah. Kau bilang nanti menyalahin nanti kita. Karena mungkin karena penampilan rambut saya mungkin begini jadi menggelai, nggak mungkin. Oke, saya Malvinas. Ada apa? Selamat datang buat Ito Malvinas. Ya, selamat datang. Jadi kita mau tanya ini, siapa sih Malvinas itu sebetulnya? Dari mana kampungnya? Iya. Kita mau biar teman-teman kita atau audiens dari CMD Podcast bisa tahu siapa itu Malvinas itu. Ini agak panjang ini ceritanya. Tidak apa-apa, silakan. Jadi begini, dulu saya mula-mulanya di entertainment. Dulu saya penyanyi, asli menyanyi dalam grup Gorgamas. Gorgamas. Iya. Dan itu ada juga kawan-kawan saya Gorgamas dulu termasuk Anggi Manik, Iya. termasuk juga si Yunus Pakpahan, si Hendro Gelingging. dan juga si siapa itu akustik, si Girsang. Jadi ini pecah Gorgamas, lalu kami bentuklah dulu band di Medan, namanya Labero Band. Itu spesifik lagu-lagu Latin. Oke. Jadi ketika itu saya memang entah gara-gara suara saya mirip dengan Semar Mata, Malvinas. dijuluki saya seperti itu. Namun saya belum terima. Nah, pada saat itu si Pote belum ikut gabung sama Lawak Perpelung. Iya, iya. Ya. Jadi terjadilah Pesta Danau Toba tahun 2003. 2003 atau 2004 itu. Waktu itu si Tiba Laut atau mendiang si Bernardo Raja Guguk tidak ada pasangan. Dia sama si Pote ada. Terakhir cari dulu kawan kita satu orang lagi katanya. Aku hari itu sudah memang dijuluki Malvinas. Karena sebelumnya saya sudah jumpa saya sama mendiang di Jakarta ini sebelum dia meninggal. Hari itu ada rencana rekaman dibuat oleh ada Bapak, kalau nggak salah Pak Sitompul. Dia termasuk orang banyak kunjungan ke Amerika hari itu, ke California. Dia agama apa? Orang Korea Kristen Advent. Oke. Jadi jumpalah kami sama si Alus Marmata di studio Lebak Bulus. Ya. Di situ mau dibuat ada Marga Simatupang kawanku dari Medan mau bikin lawak. Ternyata datang si Marmata ini. Oh, begini saja. Aku nih Malvinas, kaulah anakku. Si Malvinas. Hanya perjanjian seperti itu saja. Namun rekaman ini tidak jadi. Oh, nggak jadi, nggak Tidak beredar? jadi. Tidak jadi. Terakhir jadi aku sponsor mula-mula lagu, ada ciptaan lagunya Tulang Tagor Tabu Bolon Merokat Dunga Tua. Jadi akulah juga sponsornya ini untuk mengapakan ini di Medan. Dengan itulah jumpa aku sama si Alus Warmata. Aku di Medan, nama aku ini sudah jadi Jadi Malvinas. Jadi ini dikukuhkan setelah saya gabung dengan si Bernardo Jaguguk. Kami Pesta Danau Toba lawak, aku, si Pote, sama dia. Tahun 2004. 2003 itu 2004. Dari situlah baku. Nah, namun kadang-kadang dibilang orang itu
Nemal Pinas KW itu nggak asli itu katanya. Saya berontak. Iya. Saya tidak pernah mengatakan saya Nemal Pinas. Iya. Karena di lawak kami pun, aku dengan baru-baru ini aku lawak satu grup dengan si Gomong, si Togel, sama mendiang si Buya. Di situ aku bukan Nemal Pinas, Malpinas. Malvinas ya. Iya. Iya. Dan itu sebelum meninggal pun si Alus udah tahu itu aku Malpinas. Dia Nemal Pinas. Jadi kadang-kadang orang bilang, oh itu Nemal Pinas KW. KW. Jadi mau aku kadang berontak. KW itu apa sekolahmu? Bisa kau tahu sekarang menduakan nama itu kena tuntut enggak? Kena denda enggak? Penjara pun bisa, aku bilang. Saya bukan Nemal Pinas. Saya Malpinas. Kalau kamu menganggap saya Nemal Pinas, itu terserah kau. Tapi jangan kau bilang KW-KW-nya. Saya asli Malpinas, aku bilang. Tidak ada duanya di dunia ini. Nemal Pinas, Semermata, asli, tapi udah meninggal. Kalaupun orang beranggapan aku itu Nemal Pinas, bisa-bisa saja. Namun aku secara mendat, secara juridis, saya itu tidak pernah mengakui Nemal Pinas. Saya Malpinas. Dan ada YouTube saya juga di situ. Saya Malpinas atau Loren Bagariang. Gitu. Jadi tahun bertambah tahun, bulan bertambah bulan, nama itu mulai dikenal sehingga orang pun tidak Udah familiar lah. sudah dengan- familiar. Hmm. Bahkan sampai saya juga harus terpaksa saya untuk kalau ada undangan ataupun live, terpaksa saya pakai baju wanita, pakai rok, pakai wig, pakai BH, persis seperti itu. Oh, pakai BH juga? Pakai BH juga. Oh, isinya? Isinya walaupun roti harga 2.000 itu. Dan memang itu bikin lucu. Waktu saya di Pesta Toba, siap saya melawak, saya ambil roti itu, saya lempar kepada penonton, wah berebut manusia itu semua. Sampai pas itu jangan orang itu. Jadi pikir aku gini, sedangkan itu sudah masih lojanan. Apalagi kalau aslinya itu kelempar, wah bunuh pembunuhan lah itu terjadi. Jadi sensitif ini, pengaruhnya yang dua ini sangat sensitif. Sensitif. Makanya hati-hati. Yang namanya dua. Yang sama kalian itu pun yang dua itu hati-hati. Karena itu juga sensitif. Sensitif, iya. Makanya itu wajib dilindungi. Iya, iya. Perlu saya tekankan ya, Ida ya. Iya, iya. Jadi yang namanya dua, namanya dua. Di suami istri pun kan dua itu. Iya. Suami istri gawat ini kalau tidak dilindungi. Kalau perpecahan ini hancur semua. Benar, benar. Tapi kalau jari-jari dua hati-hati, bisa juga dia jadi tukang copet. Oh iya. Itu. Jari dua ya. Iya. Bisa juga untuk kampanye. Yang kampanye. Kalau nomor 2. Nomor 2. Nggak mungkin nomor 3 dibikin Tapi kalau 2. emosi juga berjuluk begini. Jadi begitulah. Sehingga kepada pemirsa, kalaupun siapa yang menonton ini nanti, bahwa saya Malpinas Bagariang, saya lahir di Bandar, Kabupaten Simalungun, Kecamatan Bandar. Saya lahir anak ke-6 dari 6 bersaudara. Mama saya Boru Silitonga dan istri saya Boru Purba. Anak saya 4, cucu 1. Sekarang umur saya sudah 62 tahun. Masih berkiprah seperti ini. Memang kalau saya sadari, aku itu tidak apa-apa. Tapi orang membuat aku, besar rupanya nama aku ini. Ternyata kenapa aku besar? Kenapa diundang sampai honor sekian puluh juta gitu? Hanya seperti ini saja. Dibanding kawan-kawan dari trio itu, mereka itu trio 3 orang sama pemain keyboardnya. Berapa honor mereka? Separuh dari honorku sekarang honor orang itu. Padahal aku seperti ini. Disitulah aku sadar berarti yang menilai itu aku besar bukan aku. Ternyata orang. Iya. Begini pun potensiku begini. Ternyata rupanya pengaruh untuk entertainment. Sehingga makanya aku pertahankan ini. Walaupun saya di gereja di mana kalau dibilang ada harus pakaian perempuan, saya pakai itu. Memang pernah aku terbentur. Waktu itu ada job di Tanjung Pinang. Karena mertua aku di Tanjung Pinang acara gereja. Ditengok mertua aku lah aku pakai baju perempuan. Datang mertua aku, dibilang lah, baru nang persain di buru kotus ane songonono. Iya. Begitulah. Tapi makin mertua aku kan mantan kadis pendidikan di Kepri. Tapi mertua aku karena ilmunya tinggi, dia sadar memang inilah dunia entertainment. Iya. Dan saya makin berani, kenapa? Ku tengok Sule, ku tengok yang lain itu, mereka itu kadang pakai baju sembarangan, tapi mereka itu banyak duitnya. Iya. Top. Iya. Dan sekarang
untuk jadi top itu bukan karena wajah ganteng ataupun cewek yang cantik tidak lagi. Kalau kita ada kelebihan kita, ada keganjilan kita, itulah sekarang yang disorot dalam dunia entertainment. Iya. Karena apa enggak kita buat? Kalau ganteng pun, kalau tidak habisnya berbuat apa-apa, tidak ada istilahnya acting ataupun tidak ada kelebihan, sama saja. Jadi gini-gini pun aku memang wajahku pas-pasan. Tapi kalau dipoles juga lebih pas. Tapi dipoles lagi agak gawat, jadi kena kipas. Ya gitu. Tapi gitu pun jangan sempat lepas. Ya. Asal main pas-kipas. Jadi berkiprah sebagai seorang komedian setelah kejadian dengan Neymar Pinas ya. Iya. Setelah banyak orang bilang suaranya mirip sama Iya. Neymar Pinas. Terus ada kerjasama dengan Neymar Pinas Iya. dan Pak Loren Sibagariang jadi Malpinas. Iya. Dan sampai sekarang jadi berkat. Iya, berkat. Luar biasa. Berarti perbedaannya hanya di nai. Iya, naik. Naik. Ada nai, ada yang nggak pakai nai. Ah, itu. Itu ya. Kalau ini yang nggak pakai nai dari Iya, awal. saya Malpinas. Oh, itu Dan perbedaan. begini, kalaupun saya bilang saya Neymar Pinas, mungkin di sisi lain banyak yang keberatan. Iya, Dan mungkin saya akan dituntut bahkan masuk penjara. iya, Karena nama Neymar Pinas itu kan sudah terfamiliar. Iya iya, benar. Nah, cuman orang tidak terima. Seolah-olah Neymar Pinas itu aku. iya, iya. Walaupun dia sampai saya terangkan, bukan aku itu. Bukan aku tulang. Aku Malpinas. Coba tonton dulu video kami waktu satu grup itu. Saya Malpinas. Dan saya tidak mau saya jadi Malpinas. Kalau harus memang menciptakan itu ya untuk apa saya berkiprah seperti itu? Saya ambil nama saya sesuai dengan pekerjaan dia mama aku, saya anaknya. Iya. Kan kayak gitu. Justru itu makanya kawan-kawan di Jakarta ini pun yang sudah artis duluan, mereka itu tidak segan-segan lagi manggil aku Malpinas karena sudah tahu komitmen itu sejak dulu. Sama si Timbalau pun Malpinas sudah berani dia bilang kayak gitu karena waktu meninggal, oh itu yang di Medan itu namanya si Malpinas. Sudah ada berita itu seperti dulu sebelum meninggalnya si Agus Marmata begitu. Oh. Dan si Gomong pun dan si TV pun tahu itu. Kalau seandainya aku itu tidak ada sah-sah saja nama Pak, mereka itu tidak mau memanggil saya ataupun itu gadungan itu pasti gitu. Tetapi memang Malpinas itu memang saya dapatkan dari dia, kebetulan dilobatkan memang inilah karena tidak ada Malpinas sebelum aku kan. Iya. Malpinas yang ada dan kebetulan dia udah meninggal. Iya. Jadi bayang-bayang dia itu selalu aku tak kenapa tak suara mirip tak bagaimana. Kalau bagi aku kurasa tidak ada miripnya. Postur dia, karya dia pun beda dengan aku. Iya. Aku selain lawak bisa juga musik modern, bisa juga MC di tingkat apa namanya? Desa. Kecamatan, di Hauma, terlumuri di lubang-lubang. Dan semenjak menjadi seorang komedian, udah sampai kemana Malpinas berkiprah ini? Saya sebetulnya duluan kalau masalah job terbang, duluan saya waktu masih dulu di entertainment band, duluan saya go internasional. Dulu tahun 98 saya sudah pernah ke Kairo, itu nyanyi. Ke Kairo, ya Jepang sama Kuala Lumpur. Itu dulu dari segi apa namanya? budaya Batak. Waktu itu mendiang nama kawan saya mendiang si Peris Siboya. Iya. Peris Siboya baru Borster Latin yang ada di Medan. Kami itu dulu dari budaya Batak diundang ke sana. Ya, di situ masih biasa-biasa saja. Tapi setelah saya jadi bagian komedi ini paling yang pernah saya jalani ya se-Indonesia memang sudah. Mulai Sabang sampai Merauke, Papua, Sulawesi, Kalimantan, bahkan pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil. Sebagai Malpinas ya? Ya, sebagai Malpinas. Iya. Lain lagi sebagai, apa nama bandnya dulu? Labero Band. Labero. Iya. Bukan Tambal Band? Bukan, Oh, bukan. Labero. Sudah berkelana juga sebagai Tapi itu pun kalian tidak bilang, saya udah haus sih. Oh ya, minum aja sendiri. Kau edamu nggak kau tahu. Eda Kamu yang gitu. lebih dekat ke situ. Ya, elah. Memang Eda dari dulu selalu kayak gini. Bukan sebenarnya ininya yang salah itu enggak. Aku tidak mau tahu.
Yang penting kalian undang aku harus bertanggung jawab kalian. Biasanya jangan buat aku mau koki seperti ini. Biasanya lebih cekatannya dia sama wanita itunya. Iya memang bagianku itu. Bagian dia nih itu. Memang hamur marsa ripe mameren kok. Jadi dan begini dulu, aku pun diundang ke sini, aku juga pengen aku hari itu kan kita belum pernah siapa sih Majuluk. Alang-alang aku kalau Majuluk gue foto. Kalau Majuluk tidak tahu. Kalian juga sama aku rasa. Iya. Majuluk juga ini semua. Namun ya kita juga sebagai orang yang entertainment, orang seni, bagaimanapun namanya karakter ataupun gimana pun tempatnya, kita juga pengen juga kenal, saling bertukar pikiran. Berinteraksi lah. Iya, berinteraksi. Mana tahu, karena sekarang itu udah bingung kita. Kita nggak tahu lagi jurus mana yang harus kita bisa terkenal. Karena sepintas orang kayak macam Idul Darasista lah. Cuma pantatnya digoyang bisa jadi terkenal. Iya. Datang siapa? Di mana siapa itu? Au Tinting. Cuma itunya. Jadi makanya saya mau datang ke sini dengan undangan ini. Mana tahu kita maju dulu. Siap-siap aku juluk. Kalau aku memang udah biasa aku korban terjuluk. Mana tahu kita bisa dengan adanya cembe ini bisa kita cari makan di sini. Iya. Ya, kita juga bukan harus menuntut yang lain-lain harus bertinggi-tingginya. Kita tetap harus dari bawah. Tapi kita tahu kita namanya rezeki dari mana kan begitu. Iya. Makanya aku datang memenuhi undangan ini. Kira-kira begitu. Iya. Tapi yang mau kau juluk jangan aku ininya. Ya terserah berdua lah. Jeruk makan jeruk kita nanti sama-sama berdoa lah kita. Siapa nanti kita juluk? Siapa dulu yang sasaran? Iya. Oh ini tertusino. Toko saru kita. Betul. Iya. Jadi kalau setahu saya kalau si Bagari yang itu yang ada kalau yang nggak di si Poholon dipakat gitu loh. Iya. Kalau asalnya dari Kalau asal saya memang dari Utaraja si Polon apa? Dari Utaraja, tahu Iya. Utaraja. Ya di situ. Kalaupun ada yang dipakat itu yang merantau. Kadang-kadang dibilang kalau yang dipakat itu sebagai ini ada katanya siakangan. Tetapi kalau menurut aku, kenapa di Utaraja itu sebagai yang ditaruh? Kadungnya orang Batak siapa siakangan di situnya tempat tugunya. Gak mungkin tugu itu di tempat Sanggian. Nah disitulah makanya. Cuman aku tetap berprinsip nasional. Aku tidak pernah membutuhkan aku siakangan, aku sianggian kayak gitu. Yang penting saling menghargai itu. Oh iya. Luar Dan biasa. kita juga seorang entertain. Kita bukan untuk mempertentangkan apa pemikiran adat dan budaya kan begitu. Malah kita untuk mempererat. Yang penting mengalir. Ada Itunya. dapat uang. Iya dapat orang seperti ini dulu ya kan. Dan sampai sekarang masih domisili di Kota Medan. Iya. Bapak. Saya tinggal di Jalan Simangaraja kilometer 10,5 perumahan Omadeli Blok F31 depan Polda Pas. Oh, di seberang Polda ya? Iya. Yang dulu adalah Apo Nenggolan itu? Bukan, saya di parkiran Polda itu yang belakangnya itu yang baru dibangun itu semua. Bukan Simangaraja, kita masuk arah KP. Oh iya. Nah, kan baliknya itu perumahan, di situlah rumah kita. Jadi memang awalnya tercipta Malpinas ini bukan dibikin sendiri ya. Bukan. Datangnya malah dari orang lain Iya. gitu ya. Dijuluki Malpinas. Iya. Dibilangin mirip suaranya. Iya. Dan sampai setelah Nemal Pinas alias atau Bang Alus Simarmata meninggal, seakan-akan bakat atau Nemal melekat sama beliau. Ya, yang ku dengar-dengar juga ada sebagian rumor begini. Kalau Malpinas sekarang ini melalui audisi katanya. Itu berarti nggak benar ya rumor-rumor itu ya? Nggak ada untuk pergantian ke Malpinas. Oh, memang pure, memang audiens yang bikin namanya Malpinas gitu ya? Sebagai barang bukti. Tapi balik lagi, si Timba Laut itu udah kawanku. Pada saat itu tahun 90-an dia pun sudah mengaku kita Malpinas. Kalau udah tahu dia, aku pernah sama Malpinas. Iya. Saksi di situ, Tagor Tambugolan ada juga di situ. Si Alus itulah di studio Tubak Bulus kan. Mau rekaman itu ternyata tidak jadi.
Padahal udah datang dari Medan. Datang dari Medan. Tapi setelah dipanggil-panggil orang kayak gitu, Malpinas gitu, pernah nggak terbayangkan nama Eda sampai sebesar ini gitu, dikenal orang? Bagi saya sampai sekarang biasa-biasa saja. Pada saat aku mengaku aku itu besar, ketika saya nampil di hiburan rakyat begitu. Ramai penontonnya. Iya, dan ku tengok honor besar. Itu Berarti saya memang sudah besar. udah besar, honorku bisa segini. Ku tanya honor ke kawan-kawan satu tim gitu. Tim berapa honor segini? Wah, berarti aku besar, aku juga pikir aku. Dari situ aku sadar. Seandainya kalau kita nggak dipanggil gini, berarti masih recehan. Nah, ternyata, ku banding-bandingkan. Bahkan aku kadang dibawa Buntora, aku kadang setelah di tahun-tahun yang lalu, sering aku sama Buntora ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Pekanbaru, sering. Dan dia pun mengaku, Malpinas, dia sudah memanggil aku seperti itu. Oh. Dan sudah melekat nama Malpinas itu. Iya. Dan dan juga beberapa tahun yang lalu sering aku ada acara gereja di Jakarta ini. Jakarta Pusat ada gereja KBB, Jakarta Timur ada gereja KBB, ditaruh spanduk dihibur oleh artis Malpinas juga ditaruh di situ. Iya. Berarti kan udah sah-sah saja kan semua. Dan tidak ada yang menuntut. Sekiranya kalau aku itu siluman, Itu mencatut ya. saya mencatut, saya pasti diuangkan orang. Terlebih-lebih keluarga Simarmata. Dan lagu-lagu si Simarmata tidak pernah itu ku abrik. Laguku ya laguku. Iya. Tak pernah ku tiru-tiru dia itu ada lagu ini, tidak. Bahkan dibilang orang, Bajo, karena dianggap aku seperti ini Malpinas, Bajo lagu opera sono. Bukan nggak tahu aku lagu opera, nanti dibikinnya aku yang ceplok-ceplok itu ya. Iya, Mau benar. Bagusan aku rekam lagu baru, kayak kayak di TikTok gitu, gitu. Tidak mau aku ulang-ulang itu. Jadi biar ada termasuk tanggung jawab atau komitmen bahwa saya itu Malpinas. Nggak ada pikir orang itu namanya KW itu. Kalau dibilang saya KW, saya emosi loh. Kalau sekali dibilang KW, dia kuakui gitu kan, udah padam, tidak ada lagi artiku. Iya. Makanya gue bilang, kau ada sekolahmu nggak? Kau bilang kau KW, dari mana kamu? Terangkanlah. Kalau kau nggak paham, tanya. Jangan kau bilang kayak gitu. Nanti bisa kau sudutkan kau bilang. Dan kalau boleh bertanya nih agak menjurus sedikit ini. Memang boleh lah. Dengar-dengar beliau ini, Bapak Loren sebagai yang ini, pernah sekolah di STT Siantar, sekolah tinggi teologi. Bagaimana jadi sekolah pendeta jadi seorang pelawak nih? Bagaimana ceritanya itu? Sebetulnya ini agak sungkan saya menceritakan ini. Karena apa? Mungkin namanya sekolah pendeta. Iya. Waktu itu saya satu angkatan dengan pendeta Mengatur Manurung. Satu kelas. Iya. Sama sekjen sekarang, Rikson Sutahayan. Baru siapa lagi? Pokoknya siapa ya? Si Jepri Tindaun. Itu satu kelas, bukan satu kampus, satu angkatan. Satu angkatan, satu kelas. Jadi begini. Saya memang dulu sekolah pernah belajar di STT-KBP untuk sekolah pendeta. Tapi gara-gara situasi kebetulan saya anak terakhir, mama saya meninggal 3 bulan lagi meninggal lagi bapak. Sementara untuk biaya penguburan mama lagi belum siap, udah mengikut lagi bapak. Jadi tidak ada lagi yang membiayai uang kuliahku. Itulah yang membuat saya tidak lanjut. Dan memang kesimpulannya, dulu aku memang kalaupun saya tamat dulu tidak mau aku jadi pendeta meralalu di gereja. Kalau tamat kian, aku mau ngambil kian S2-nya mau untuk ambil musik ke Filipina. Cuma 3 bulan aja tamat jadi dosen musik di HKBP. Yang buat itu adalah pendeta Dr. WF Simamora, itu dosen kami musik dulu di STT. Sebagai barang bukti, bisa ditanya Pak Mengatur, saya semester 1, sudah saya ketua rekreasi mulai tingkat 1 sampai tingkat 5. Aku lah megang kunci, kalau orang mau belajar organ, belajar trompet, aku. Karena aku dipercayakan dosen musik kami.
Iya. Yang kedua, mulai ada sekolah pendeta, ada itu bantuan musik dari Jerman. Berupa musik, speaker, band, peralatan musik semua. Itu Pakum tidak ada yang Mainkan. Nah, setelah kami masuk, angkatan kami lah dulu, masuk, kubina lah ini, kubuat lah, kami pasang lah ini musik ini, termasuk Victor Sitompul, pemain drum. Yang sekjen sekarang, Rick Sontahayan, itulah pemain bass. Pemain bass. Akulah pemain melodi, ritim. Organ Ci Ica, Tambunan, orang Aceh. Nah, jadi setiap ada malam inaugurasi di kampus Kian, tidak ada lagi selain nggak dihibur. Band ini saya keluarkan ke aula, kami main semua. Jadi hidup. Sebagai barang bukti terakhir, nikahlah itonya rektor kami, pendeta Dr. A.A. Sitompul ke Medan. Ya, dari Perburu diundanglah band STT. Dari Paranak, band Polonia. Masuklah kami angkat lah ini band ini. Jadi bayangkanlah sekolah pendeta kan bukan per band ini. Iya. Hanya alasan kami. Jadi bersainglah dengan band Polonia. Orang band Polonia ini memang kerjaan orang itu main band. Datang orang itu nyawa gitu gitar elektrikon. Aku jadi malu. Cuma lah ini persaingan itu. Ku bilang lah sama Bang Tingkat, kebetulan pemain saksofon kami Bang Rodion Tabu Bolon. Bang, bikin dulu saksofonnya dari nok balok itu, ku bilang kan. Datang si Rodion, dipang didengar orang itu langsung padam orang itu. Soalnya di sana otodidak begini. Datang kayak langsung nok balok. Belum lagi atau ketuknya kan. Kalau balok itu kan apa itu? Udah keras itu. Iya. Jadi disitulah. Tapi kesimpulannya memang itulah ditaruh Tuhan perjalanan hidup saya. Kebetulan memang 60% job saya job gereja. 60%. Kadang-kadang teringat kawan-kawan saya satu kampus, Tagora juga dong katanya sekolah pesta gereja ton. Gimana tuh Tagora? Begitu termasuk Jepri. Berapa kali aku ke Pondok Gede. Gereja Pondok Gede. Pondok Naso Pondok Gede itu. Aku pikirnya Pondok Gede itu pondoknya besar kira. Jadi itu. Jadi aku berdoa, Tuhan, bukan aku mengetahui rencanamu, tetapi aku sadar akan rencanamu. Kenapa? Setelah aku menjalani sekolah pendeta, justru karena saya pernah berteman atau belajar dengan mereka-mereka yang sudah hambamu, saya banyak karunia berkat pemanggilan mereka kalau ada acara-acara gereja. Luar biasa. Itulah. Teman-teman satu alma mater ya. Iya. Dan kalaupun ditengok orang itu saya kadang berlawak pakai baju rok, pakai ini gitu, aku tidak malu. Karena mereka juga sadar. Karena mereka itu ilmunya sudah tinggi. Bagaimana orang-orang yang tampil di dunia maya, lakonnya kayak mana. Yang laki-laki juga ditengok jadi perempuan. Iya. Yang begini bisa jadi buta, bisa begini. Jadi banyak acting. Iya, namanya ini kan, dunia ini kan panggung sandiwara. Iya. Benar. Iya. Walaupun masih banyak orang kita Ini yang ini filosofi. Hidup ini adalah ecek-ecek. Iya. Kenapa aku bilang ecek-ecek? Suka kita yang mengukir hidup kita. Mau bahaya begini, mau bahaya begitu. Yang serius adalah mati. Kalau mati tidak bisa kita menyimpulkan di mana, jam berapa, karena apa kita mati. Iya. Tidak ada pun satu manusia yang tahu menyimpulkan itu. Cuma kita sebagai orang beragama, kita serahkan kepada Tuhan. Hidup dan mati kita serahkan. Itu aja. Mati tanam. Kita takut mati tanam. Dan sampai sekarang Bapak Lorenzi Bagariang masih tetap jemaat HKBP? Iya, saya jemaat HKBP. Saya berjemaat di Gereja Mertoba. Pendeta resort saya adalah abang tingkat juga, Pendeta Hercules Sihotang MTH, mantan preses. Udah 3 kali itu preses. Dan pendeta kami Marga Gultom. Fungsional. Marga Gultom ini dulu dari Guru Ria. Sehingga dia dulu fans sama saya. Sehingga datang ke gereja jumpa. Abang bilang, wah gitulah bangganya. Padahal bagi aku, terus marwah pikir. Tapi dia sampai di teleponnya, sampai video call sama keluarganya semua yang ada. Aku sekarang sama Valpinas. Ini foto-foto. Wah, dalam hatiku, iya. Besarku rupanya aku ya. Begitulah. Dan sampai sekarang gak pernah bilang aku itu Amang Bagariang. Akang, abang. Karena apa? Dia juga dari segi umur aku lebih tua. Dia dari Guru Ria. Dan pendeta kami sekarang Hercules Sihotang mau jumpa dengan Pak Matan, bilang, abang ini ada tuh Sihotang. Oh, padahal abang tingkat.
Ya, tapi kami dari apa? Dari perbedaan kami. Iya. Iya. Jadi aku 3 rumus ku bikin, kadang Apara, kadang Amang, kadang Bro. Nah, kalau Bro secara perkawanan lah. Iya. Jadi kalau Apara secara permargaon, kadang Amang perhuriaon. Iya. Jadi mengenai situasi mah. Hina rotusoni pe usuru tami aku nau. Cuma nagao lu cuaco naraku kan. Karena begini, karena pesawat Indonesia tidak tahu kita rusak kok sebelum jatuh. Iya. Lu jatuh dulu baru tahu Jatuh rusak. dulu baru tahu rusak. Jadi pas aku jam 2 jam 3 lah, aku telepon lah Amang Hercules, Amang, naik ke Jakarta soreon. Tolong Amang baju tamian Amang asaman. Beh, mekeli mana tuh kan. Kita aku asa tiur pakka perjalanan pada parmarani baru todi. Jala, duk saya tami aku nih, terus pos roh aku. Oh. Itu mangan aku, gulu koper lu, berangkat tuh bandara. Anggola ngasih butiau. Jadi adong dulu ba. Oda nyadar. Bisa aku setelah dia berdoa pos roh aku. Karena begini, ngapain itu Tuhan nih? Pasti dulu ya nonna. Iya. Nah, takkan mungkin kuda kita minta. Contohnya Rasulullah, lek beda bumi saya pesawat tuh kan. Berarti amat orang nih nama dia. Aja percuma itu aku berdiri lah, so aku tungguin kan. Ya kan, itu jawabannya. Tetapi memang kita tidak bisa merumuskan itu. Cuman ada pengharapan kita apabila kita minta kepada Tuhan dengan tulus, pasti diberikannya. Mulai senang, mau bilang itu siamu. Saya ngangguk nih, man. Bilangnya itu. Berarti sebelum berangkat ke sini kemarin sudah lomos ya, sudah lomos. Iya, lomos aku. Malamnya aja besok nama berangkat sore. Ke baru naik pertikian online. Karena memang cuaca sekarang ini kan agak apa kan? Iya. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang apa. Tapi semalam penerbangan aku tengok. Jujurlah, dalam tahun ini semalam lah penerbangan paling mulus. Tidak ada gini-gini. Macam gini aja sampai gue bilang sama kawanku. Lucu ya. Ini Lion. Kok bisa enak kali gitu. Iya bang. Kebetulan kami laki-laki, kami dekat jendela. Kan ditanya itu, apakah Anda bersedia apabila ini nanti golap ini katanya kan? Enggak mau bersedia kali, bukan kita buka sekarang. Biar mau. Jadi aku bilang sama kawan gitu sekarang ya. Aku bilang sama kawan gitu, enak kali, memang enak kali cuacanya. Bisa ditanya siapa yang terbang semalam penerbangan J215, mana bisa dibohongi itu? Nah, karena tahu saya bohong, pasti bisa ditanya. Dan itu apanya itu ada apa itu di ruang seri. Nah, jadi semua yang saya katakan ini adalah merupakan nyata. Karena memang ini adalah pertemuan antara kita. Saya bangga jumpa dengan aparaku Mbak Juluk. Ada yang langsung naik deki. Jula iurmu, angko tanganmu, angko sebahu ten. Nah asing tuh kan. Atau itu sih kan. Maaf pemirsa memang lagu don. Iya. Punang tidak kok kamu malpinason terlalu porno. Jangan. Karena biar bagaimanapun kami tidak bisa lepas daripada lucu. Iya, benar. Jadi orang yang tidak sanggup, kalau orang tidak bisa memilah-milah bagaimana menonton orang pelawak dengan menonton orang pengkhotbah dan orang politik, jangan menonton. Iya, jadi benar. harus bisa dipilah-pilah. Tapi masih banyak itu. Iya. Masih banyak itu pasti. Orang-orang seperti itu. Dan kalau di Medan sendiri, kita orang Batak lah kampung kita di Sumatera Utara. Ini Bu Marisa. Anda betul. Oh itu. Apakah selain Malpinas, apa ada bibit-bibit pelawak lain di Kota Medan? Kalau bibit-bibit, Kalau dulu ada saya tahu Jalaud, tapi nggak pernah lagi nongol. makanya aku marsak. Sama siapa lah aku serahkan jabatan ini. Karena umur saya sudah 62. Harus ditandatangani pula ini kan. Tapi aku menilai takkan ada. Karena kita ini kan bukan ada latihan. Iya, benar. Beda dengan penyanyi. Karena Latihan. penyanyi itu dengar lagu baru, hafal-hafal. Iya. Kalau kurang apa serah pakai mic, bikin apa namanya? Efeknya sedikit, efeknya biar apa. Iya. Kalau kita yang melawak ini, memang pelawak itu adalah orang pintar. Kenapa bilang orang pintar? Karena tidak ada patokan, tidak ada ngajari. Harus kita bisa berpacu dengan kata-kata, dengan situasi, dan bagaimana untuk membuat orang senang, tertawa. Bermain imajinasi. Iya. Dan ada juga beda kita melawak di tempat hiburan terbuka, apalagi dengan hiburan kafe. Iya.
Kurasa banyak orang melawat dia di kafe, dihibur dia orang yang sudah mabuk. Ceos. Bukannya ditonton, dia malah dibelakangi. Ceos itu. Tapi aku udah berapa kali, 6 kali ada aku hadapi. Bikin tantangan. Bagaimana menghadapi ini? Terpaksa. Gak bisa kurumuskan, tetapi bisa kukuasai. Minimal 80% kukuasai, biar bisa nampak aku sesuai dengan penampilanku, sesuai dengan bayaran. Iya. Itu. Jadi kita juga memang, walaupun kadang kita minta honor itu, apabila kita merasa sadar penampilan kita itu tidak semaksimal mungkin, kadang honor itu nggak sampai ada kita minta. Nggak enak ya Iya. jadinya. Jadi berpacu dengan kelucuan, ada beriring dengan durasi waktu, Iya. kemudian dengan pemirsa, kita juga harus dengan pemirsa. Orang Batak enggak, orang Melayu, orang Cina orang politikan, orang apa. Jadi kita harus berpikir ke situ, gimana kita terima job. Ini nanti ini pengurus pergantian ini. Kita harus bisa pikirkan. Aku kan Malpinas Lawak Batak. Yang dipikirnya saya cuma bahasa Batak tahu. Iya. Ya justru kita Malpasir-pasir juga bisa bikin lucu. Iya. Kan? Makanya pernah dibilang, Malpinas, terjemahkan dulu lagu Batak ke lagu Indonesia. Karena tahunya aku orang Batak. Lagu apa? Tiupi Muldang Tari Numau. Ya aku terjemahkan. Jernih pun air tak terminum aku. Dikutukkan. Serat pun kayu tak terpanjat aku. Terpanjat. Seperti batang senduduk yang berbiru-biru itu. Nama Salawan itu. Nama Salawan nama tuh dia lagi kan. Nama kan. Yang biru-biru itu. Kupikir bisa jumpa dengan papa dan mama. Udah tau sama keren kan. HP itu halong long kan aku bawa tuh bahasa Indonesia nyon. Tuh paksa mama matung. Rupanya telah pergi ke tabakna tibo batu napir. Ay, nama ba? Dan ubuhay kata-kata di kamu sedang orang bisa halong long kanon. Takut tuh sih itu dia lari. Dia udah kena tahu deh ba. Kau sih nama lari ada ba. Metong. Sialong-longan, gak tahu lagi. Jadi makanya kan konteks itu Malpinas Lawak Batak. Takku ba ini si Holam Malpinas Lawak. Asal lulus jelas dokter isi au. Kalau kan ali kadang kalau gua sering ngehau satu luar negeri. Karena Malpinas itu kan ada juga nama luar negeri waktu perang Malpinas. Datang dengan komentar aku orang-orang bule. Udah minta terus kamera itu komaradon. Sejak dulu gue ya rupanya orang itu dipikirnya aku itu orang Malpinas bule itu. Iya. Ada di situ entah nama negara entah apalah. Pernah juga 1 tahun seperti itu. Gila ini kayak mana ini pikir aku. Kok lain-lain kawan-kawanku ini. Satu enggak aku kenal. Ada namanya Joel Klein, ada Amaros. Bah, kok tuh sih sudah. Sampai aku tutup ini. Oh. Bagi ada honolida kan. Lek gak ditembak gini kan. Kemudian aku buka lah, aku bikin lah Malpinas official. Aku buka TikTok segala macam kan. Dan itu pun kenapa aku TikTok gue nggak mau? Asal aku nggak TikTok terus mau semua masuk orang. Pingin ini. Padahal aku memang betul pentingnya uang, ya kan? Tetapi kalau kita mau TikTok ini kalau gara-gara untuk menuntut uangnya gak usah lah. Kalau begini, Iya. kita kan mau bersaur kita. Iya benar. Kita ngobrol aja sudah senang. Jadi ada kawan panaik juga, panaik. Nih buat amat tuh bahkan alah. Terus mati om. Gift buria pusi ini mak. Jadi ala nih do, kamu jarang-jarang ngomong TikTok kau. Itu kau jual mana? Itu kau bilang, nyapu ngamang lain sa TikTok ini, balang mbak, boleh mang lain, balang mati naik bandingan itu. Jadi kita pun orang sini ini, apalagi pelawak ini, betulnya perlu uang, betul sekali. Tetapi sekarang kita harus melihat situasi juga. Kenapa? Sekarang aja setelah adanya AI. Apa yang nggak bisa? Semuanya bisa. Iya. Pertama-tama nyanyinya ngebas low-nya. Tak mungkin ini dapatnya kalau setingkat. Tapi tiba-tiba dapat dia hype-nya di atas. Lebih tinggi. Ini ada apa? Ini suara manusia apa yang dipikirkan? Jadi artinya bisa kita tertipu gara-gara kemajuan sekarang. Iya. Tetapi kita seperti aku tidak parah seperti itu. Yang penting apa aku dikasih Tuhan, talenta itu aja yang aku tanjakan. Itu jalanin ya. Iya. Itulah. Luar biasa. Dari Loren sebagainya. Dan bagaimana ini mengantisipasi? Kita ini kan komedian-komedian sudah tua. Iya. Untuk nanti generasi kita nggak ada lagi kayaknya penerus ini bagaimana ini bang? Sebetulnya
kalau masalah generasi, karena ini bukan merupakan edukasi, contohnya edukasi terformir, contohnya bukan sekolahan. Iya. Jadi tak pasah kita pikirkan itu, karena mungkin timbul sendiri itu nanti. Nanti sudah beda zaman lagi. Beda Ya. zaman. Mungkin besok stand up comedy bukan seperti ini lagi, harus seperti siapa itu namanya yang pakai praktek itu siapa? Orang luar negeri itu pelawak siapa? Mr. Audit Bean? siapa? Mr. Bean? Roman Mr. Atkinson. Mr. Bean? Roman Atkinson. Iya. Mungkin seperti itu, harus ada peragaan, harus ada lokasi itu kan. Iya. Tapi untuk seperti itu, ya repot lah kita. Harus selalu ada alat peran segala macam. Sementara kita spontanitas. Sebetulnya itu gini ya, kalau untuk namanya harus ada namanya regenerasi untuk kita. Kalau masalah lawak ini, itu datang sendiri itu nanti. Karena talenta yang diberikan ya kan. Talenta. Enggak begini, Bang. Saya pernah ke daerah Jawa Tengah, ke Solo. Di sana ada paguyuban, seniman-seniman kayak ketoprak Di situ, itulah. Iya. Mereka ada sanggar, difasilitasi pemerintah. Jadi mungkin mereka sekali sebulan main teater lawak. Tapi memang kita nggak ada pernah difasilitasi kita. Sebetulnya sama kita pun adanya. Di Toba itu ada itu latihan tortor segala macam itu kan kalau untuk Batak kita. Cuman kalau masalah lawak ini macam mana aku bilangnya? Ya mungkin lucu sekarang itu kalau ini kita pertahankan gaya lucu sekarang belum tentu lucu itu untuk ke nanti. Kedepannya Kita ya. udah kayak mana nanti situasi kejuaan orang? Karena kenapa aku bilang? Ada bilang orang, Alvina, kenapa nggak ikut kau stand up comedy itu yang di TV-TV itu? TV. Jadi aku bilang, itu kan belajar. Iya. Kalau nomor 1, nomor 3 itu baru ada nanti jobnya itu. Kalau lain itu hanya ikut ya, tampil di TV aja itu. Saya nggak kayak gitu. Saya nampil sudah langsung dapat uang. Ngapain aku belajar lagi? Aku bilang. Iya. Kan gitu. Alvina, halo Batontono, tadi ya. Oh, kalau orang itu pun kalau lolos. Kalau nggak lolos gitu ya. Tapi memang biar pernah masuk TV, ya bisa aja lah kan. Iya. Jadi kan seni itu, kita komedi itu kan juga seni. Iya. Jadi kita nggak mau lah punah. Dari zaman senior kita, grup aktor tua dulu, sama Perpulung. Iya. Sekarang kami ada dulu grup Obama, ada grup Malpinas, Iya. ada grup Gomong juga, ada grupnya dulu sama siapa Bang Sidaputar, almarhum. Sudah putar. Serta ya Bangan. Dulu pada udah lama, semua sudah pada, termasuk tulang pote juga sudah berangkat. Semua sudah, tidak ada lagi. Udah banyak yang check out ya. Sudah. Tinggal kita inilah. Abang ini masih lebih senior. Kamilah adik-adiknya ini. Seperti siapa lah dulu, si Pote kan. Grup Perpulung itu kan orang Sedimbalau sampai Sarbalau itu orang sejak Marpau hari itu kan udah grup senior ini, termasuk lawak senior. Si Pote baru-baru ini langsung lompat langsung grupnya orang itu kan. Kalau dari sini itu kita nilai, kok bisa lah si Pote bisa langsung sama itu. Tapi itulah perjalanan ketemu. Iya. Aku aja nggak sadar aku bisa jadi yang membuat aku bisa dapat uang bisa untuk keluarga aku dari segi lawak ini. Padahal duluan nyawa berband, menyanyi, berkeyboard, main bass, mencipta lagu, bahkan semuanya. Tapi yang buat nama aku adalah memang ini. Karena kalau berkaca aku gini, aku pakai BH aku pakai gini. Karena sering aku nampil ke sana, lebih banyak BH aku dari banyak BH orang rumah. Iya, sampai sekarang BH orang rumah paling ada 9. Aku udah 42 biji. Iya, karena nampil sana, setiap sana aku beli. Ya, beli lagi ya. Waktu sama dulu Sebuaya dulu, 3 kali aku beli BH sama itu, waktu hidup dia. Memang aku sama orang rumah, pinggang kami sama. Tapi yang menompoi itu nggak bisa ditutupi, itu aja. Itu bikin lobo. Berbeda ya. Sehingga berbeda. Berbeda. Kalau seandainya kami sama, wah, payah-payah. Itu aja ganti-gantian ya. Iya. Di situ aku tahu. Dulu kan aku pakai BH, pasti geser sampai gini. Ternyata makin lama udah tak ada BH juga. Ada triknya. Di sini langsung ram. Oh. Ada juga pakai kawat. Ada Mbak punya laka-laka dalu ada. Gosong nak ketak don. Oh lah. Songon nak kawat don. Botol laka-laka dalu kan. Yang agak remaja, yang agak janda
janda 3 bulan ada juga. Sama itu. Yang baru-baru. Iya. Kalau anak gadis kan kalau nyanyi megang mic gininya. Satu kali kau sakiti. Kalau sudah mama, satu kali kau sakiti. HP olah janda. Satu kali kau sakiti. Ini golong begomos. Oke. Luar biasa kita kedatangan Bang Loren Sibagari yang kita undang ini sekalian rekaman nyanyi ini, abang ini di CMD Iya. Record. Mudah-mudahan siap. Teratur mulak. Oke Bang, terima kasih Bang sudah datang di rumah kami CMD Podcast. Oke. Majuluk juga. Ya, sering-sering lah majuluk. Oke. Horas Indonesia, Horas Bangsa Batak. Ayo nih,